banyaknya gede, orangnya gede. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Bapak Ibu sekalian, ini malam pengajian, pasang niat kita jalan menuju surga pilihan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Buka mata, buka hati, pelajaran yang kita kaji, jauhkan pikiran dengki, segala hal jangan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Insya Allah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan lalu berlari, meninggalkan yang Tuhan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Lari kembali berlari menuju ridha ilahi, semoga Allah ridhai apa yang kita jalani. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال أيضا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, wabil khusus kepada guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Hamzah, juga Al-Ustadz Agus, senantiasa kita doakan semoga Allah selalu memberikan kekuatan iman untuk keduanya, diberikan kesehatan jasmani dan rohani untuk keduanya, diberikan panjang umur yang barakah untuk keduanya, diberikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah untuk keduanya, diberikan anak-anak yang saleh dan salehah untuk keduanya, dan diberikan rezeki yang halal, yang thayyib, yang katsir, yang barakah. Kita ketinggalan senantiasa semua jamaah yang hadir doa yang sama, semoga Allah kuatkan imannya. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi dan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, membina kita, membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang minal dhulumati ilan nur. Tiada kata yang paling indah kita ucapkan pada malam hari ini selain kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberi nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Hingga dengan iman itu kita selelah apapun, sesibuk apapun, manakala kita datang pada waktunya saat mengunjungi majlis-majlis ta'lim, maka kita bergegas melangkahkan kaki kita untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan fa insyaallah mendapatkan ampunannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtuba. Barang siapa yang melangkahkan atau memindahkan kakinya menuju majlis ta'lim untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita sebelum kita melangkahkan kaki kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling beruntung adalah manusia manakala diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ia mendengar taat kepada Allah dan Rasulnya. Manakala ada perintah dari Allah dan Rasulnya, ia laksanakan, ia kerjakan, ia amalkan. Ada sebuah perintah dari Allah dan Rasulnya bahwa wahimaratul majlis, meramaikan majlis-majlis ta'lim itu adalah bagian orang-orang yang dimana duduk di dalamnya adalah orang-orang ahli syurga. Wa insya Allah. Maka kata Nabi, berlama-lamalah kalian untuk menduduki, menempati raudhah min riyadil jannah, yaitu majlis-majlis ta'lim, majlis zikir dan ta'lim, yaitu majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang berlama-lama duduk di majlis ta'lim, fa insyaallah siangnya, malamnya, paginya, sorenya Allah jaga dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam majlis kita selalu bersama dengan malaikat-malaikat pencatat kebaikan. Kita ketahui bahwa makhluk yang paling ibadahnya full,
yang tidak pernah berbuat dosa adalah malaikat. Jadi kalau kita sering duduk di majlis taklim, kumpul dengan makhluk Allah yang namanya malaikat yang tidak pernah melakukan dosa, minimal perlahan kita pun akan terbawa meninggalkan yang namanya perbuatan ma'asi atau maksiat atau buruk atau dosa. Banyak-banyaklah kita mengingat Allah. Banyak-banyaklah kita mohon perlindungan Allah. Banyak-banyaklah kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya kita makhluk Allah, kewajibannya hanya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk ibadah kepadaku. Bagaimana? Apakah doa itu adalah merupakan ibadah? Ya. Doa adalah merupakan ibadah dan doa adalah merupakan senjatanya orang-orang yang beriman. Kita ketahui bahwa tanda-tanda iman itu manakala orang tahu, mendengar, melihat ada sesuatu amaliyah, ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah yang tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah, maka ia tergugah hatinya untuk selalu bergabung dan mendekatkan diri bersama-sama untuk beramal soleh. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan suatu karomah dan ma'unahnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala kita sering datang ke majlis-majlis taklim, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala kita sering duduk di majlis-majlis taklim, akan diberikan ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nampak jelas di dalam diri kita manakala kita beribadah kepada Allah dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sejarah mengatakan bahwa siapa orang, khususnya yang ada di DKI, ini saya pernah dengar bahwa di DKI itu ada wali Betawi. Wali Betawi namanya Kiai Haji Syafi'i Hazami yang ada di Kebayoran Lama. Makam beliau adalah seorang ulama besar. Siapa orang yang ingin pandai, ingin cerdas, ingin pinter menuntut ilmu, banyak-banyaklah Fatihah untuk beliau, insya Allah. Nah, jadi kita jangan gentar, jangan takut, jangan malu, jangan malas karena kita sudah mulai menua, lantas belajar kita sia-sia. Yang namanya belajar tidak dari kecil, tidak dari muda, tidak dari tua. Manakala kita terus belajar, fa insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Insya Allah kita dapati ilmu manfaat sampai mati. Berjalan perlahan lalu berlari, kita tinggalkan apa yang telah Tuhan benci. Apa yang Tuhan benci? Kita malas untuk ibadah. Tuhan enggak mau melihat ibadah. Melihat hambanya disuruh ibadah, enggak ibadah. Allah maunya kita ibadah karena Allah ciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Maka duduklah kita di majlis-majlis taklim, tetap supaya kita menjadi orang yang cerdas, orang yang semangat, orang yang sabar, orang yang punya bekal untuk ibadah, dan niatkan mencari guru yang memang guru yang guru itu sendiri mengajarkan agar kita menjadi orang yang tidak tahu menjadi tahu, dan upayakan, niatkan bahwa belajar kita dalam kurun waktu yang lama. Dari mana lamanya? Sejak kita lahir dari buayan ibu kita sampai kita masuk ke perut bumi. Insya Allah ilmu kita akan manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Siapa orang yang menuntut ilmu pasti akan diselamatkan di alam barzahnya, di alam kuburnya.
karena alam kubur adalah alam yang pertama bakal kita masuk ke surga atau ke neraka. Na'udzubillah. Kalau sampai ke neraka kita mohon berlindung kepada Allah. Makanya Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Jadi kita mohon perlindungan kepada Allah daripada azab dan siksa kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, minggu yang lalu kita mengutarakan tentang apa yang dibaca ketika kita masuk ke dalam masjid dan ketika kita keluar dari masjid. Di antaranya yang kita masuk disunahkan, dianjurkan yustahabbu ayyakul. Jadi disunahkan, dianjurkan bahwa sesungguhnya mengucapkan mohon perlindungan kepada Allah, a'udzubillahil azim wa bi wajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwab rahmatika. Kemudian membaca bismillah. Kemudian melangkahkan kaki yang kanan untuk memasuki masjid. Lalu kemudian baca ke semua apa yang sudah disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali mengganti kalimatnya saja, seperti kalimat rahmatik diganti dengan kalimat fadlika. Jadi kalau masuk Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatika. Kalau keluar bacanya Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba bifadlika. Gitu. Jadi kita mohon perlindungan kepada Allah. Manakala kita sudah membaca doa itu, lalu kemudian kita keluarnya untuk melangkahkan kaki yang kiri gitu. Dari sebagian riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abi Ahmad bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida fal yusallim 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam." Maksudnya ketika salah satu di antara kita nih, kalau kita masuk ke masjid itu kita salam kepada masjid. Maksud salam di sini adalah kita bersolawat kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah bersolawat kepada Nabi, summal yakul, kemudian mengucapkan apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Waktu keluar itu tadi waktu masuk. Waktu keluar wa idza kharaja falyakul, ketika kita keluar dari masjid tentunya mengeluarkan kaki kiri kita dulu. Baca doanya Allahumma inni as'aluka min fadlika. Kalau yang pertama Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatika. Itu masuk. Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba bifadlika, itu keluar. Dari Abi Ahmad, Rasulullah dalam sabdanya, manakala kita masuk ucapkan sholawat kepada Nabi, lalu kemudian membaca Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Jika keluar maka bacalah Allahumma inni as'aluka min fadlika. Gampang ya. Coba ini kalau kita masuk masjid walaupun seminggu sekali, Jumat doang ya dibaca itu doa ketika masuk dan keluar dari masjid gitu. Semua tambahan-tambahan doa miris dan sama doanya. Anjurannya daripada riwayat Muslim juga bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya, jadi
ada sebuah tambahan dari Ibnu Sunni di dalam riwayatnya, wa idza kharaja. Jadi ketika kita keluar juga fayusallimu ala nabi. Kita juga berselawat dulu kepada Nabi tuh waktu keluar masjid. Lalu kemudian wal yaqul. Setelah berselawat kemudian membaca Allahumma a'idzni minasyaitonir rajim. Itu waktu keluar. Waktu keluar dari Ibnu Sunni bahwa kalau kita mau keluar masjid, kita juga salah. Artinya membaca sholawat kepada Nabi, lalu mengucapkan Allahumma a'idni minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu, atau ya Allah, lindungilah aku minasyaitonir rajim, daripada gangguan, godaan, ajakan syaitonir rajim, yaitu syaitan yang terkutuk. Ini adalah riwayatnya sebuah tambahan, ya, menjadi ziyadah al barakatu ziyadatul khair. Jadi manakala kita keluar dari masjid mengucapkan salam, lalu kita berdoa Allahumma u'idni minasyaitonir rajim, adalah sebuah tambahan dari Ibnu Majah wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Khatim bin Hubban bi kasril ha fi sahihihima. Jadi kalau kita mau mendapat keutamaan, kemuliaan daripada ibadah kita dari Allah dan Rasulnya, hingga syafaat itu tidak perlu kita minta. Ya. Kalau kita udah banyak doa, mohon perlindungan kepada Allah dan selalu berselawat kepada Nabi, jangan banyak-banyak kita minta syafaat kepada Nabi. Yang sudah pasti siapa orang yang membaca selawat kepada Nabi satu kali, maka Allah akan balas dengan 10 kali rahmah, dan Rasul akan memberikan syafaatnya kepada umatnya manakala kita membaca sholawat, walaupun ketika kita membaca sholawatnya itu lalai terhadap Nabi. Ketika kita membaca sholawat, hati kita lalai kepada Nabi. Man shalla alayya wahidatan sallallahu asran. Jadi sopong kang moco sholawat sembahyang satu kali, maka Allah akan membalas dengan 10 kali rahmah. Siapa orang umat Muhammad hamba Allah yang sudah merasa banyak membaca sholawat kepada Nabi, jangan banyak-banyak kita minta syafaat. Cukup kita berselawat. Dengan berselawat, Rasulullah akan memberikan syafaatnya kepada kita, karena syafaat itu sudah ada di dalam sholawat gitu. Jadi banyak-banyaklah kita berdoa dan bersolawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi ketika kita masuk masjid ada doa, keluar masjid ada doa. Bagaimana ketika kita memasuki, setelah masuk di dalam juga harus ada banyak doa yang kita baca. Baik, Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi, khususan ila hadrati al-alim al-faqih Syekh Ahmad Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa li walidayna. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita membaca bab setelah apa yang kita baca ketika kita masuk dan keluar dari masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaqulu fil masjidi. Babu ma utawi iki babe dikir yaqulu sapa wong kang ngucap fil masjidi ing dalem masjid. Jadi bab ini menerangkan tentang apa
yang dibaca ketika kita fil masjid di dalam masjid. Seyogianya kalau kita sudah membaca salam atau membaca sholawat, berdoa ketika masuk ke dalam masjid, itu dalam keadaan sudah suci sebetulnya. Tapi kebanyakan kadang orang yang lalu lalang melintasi masjid itu kadang masuk dulu ke masjid. Yang seharusnya ketika kita masuk masjid itu sudah dalam keadaan suci, dan jangan langsung duduk, tapi kita langsung mendirikan sholat tahiyatul masjid. Sebuah penghormatan kepada masjid, karena masjid adalah tempat bersujud kita selaku makhluk Allah umat Muhammad. Masjid itu tempat sujud. Bahkan di dalam masjid itu tidak boleh ada orang yang melakukan, walaupun menurut akal itu boleh, tapi menurut syar'i tidak boleh. Seperti kalau masuk ke dalam masjid lalu kita berdagang di dalamnya, itu gak boleh. Bahkan siapa orang yang berdagang di dalam masjid, maka Rasul akan mendoakan dagangannya itu bangkrut. Karena masjid adalah tempat sujud, dan masjid bukan tempat untuk untuk bab tijarah, bukan untuk bab dagang. Bagaimana kalau seumpama di teras-terasnya itu juga sama. Itu kalau bahasa su'ul adab ya su'ul adab. Seharusnya itu jauh dari masjid baru dagang. Di luar pagar boleh, tapi masih istilahnya mubah, tapi kurang hormat aja gitu. Ya, kurang hormat. Kenapa? Dikhawatirkan dengan adanya orang perdagangan itu menyebabkan banyaknya kotoran, menjadi kumuh, bau. Sedangkan masjid itu adalah tempat sujud yang suci gitu. Semacam di makam aulia illah. Ya, di makamnya itu kan bukan masjid. Silahkan dagang. Makam aulia Allah itu ya tanda bahwa beliau adalah seorang wali Allah, dari hidup sampai meninggalnya, sampai wafatnya. Wali itu memakmurkan umatnya. Dengan kemuliaannya banyak orang-orang yang mencari nafkah ma'isyah di tempat apa? Di tempat makbarah. Kalau orang bilang makam keramat, di makam aulia Allah. Berapa banyak orang yang bisa kaya dari tempat makam para aulia Allah. Ada yang dagang makanan, ada yang dagang ketoprak, dagang bubur, dagang bakmi, ada yang dagang peci, dagang minyak wangi, dagang kurma, terus macam-macam. Semua itu apa? Berkat karomahnya, kemuliaannya aulia Allah. Sebabnya apa? Ada ma'unah dari Allah, itu adalah yang disebut pertolongan Allah. Maka siapa orang yang sudah mendapat karomah aulia Allah, mendapat pertolongan Allah, wajib bersyukur. Ya. Dan mampu menyeimbangi, mana di saat kita usaha, mana kita di saat ibadah. Tapi kebanyakan itu yang sudah diberi kemakmuran oleh Allah, ya, di makom aulia Allah, ketika saat datang azan mereka tetap di bab tijarah, bab dagangan yang nggak berani ninggalin. Untuk apa? Untuk segera memasuki masjid. Ada azan, ada panggilan azan. Tapi kita saksikan yang dagang ya dagang aja, dagangannya takut ditinggal, takut pada hilang, takut nggak laku. Padahal itu harusnya bersyukur. Di tempat wali Allah itu sudah mendapat karomah dan ma'unah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita dagang jauh dikit dari masjid, dan itu pun ketika datang waktu adzan, waktu sholat, maka bergegaslah untuk melaksanakan sholat. Masuk dalam masjid berdoa, keluar dari masjid ya berdoa.
Nah, kini saatnya bagaimana ketika kita sudah masuk di dalam masjid? Yustahabbul iksaru fihi min dzikrillahi ta'ala. Dianjurkan, disunahkan al-iksaru, memperbanyak fihi, di dalam masjid, min dzikrillah, daripada zikrin lillahi, min dzikrillahi ta'ala, daripada kita zikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir di dalam masjid itu bukan hanya kalimat zikir-zikir biasa, tapi as-sholatu lidzikri. Sholat itu adalah mengingat Allah. Manakala kita menunggu datangnya waktu sholat, setelah ada azan kita kemudian masuk masjid, kemudian sholat 2 rakaat dihormatin masjid, kemudian setelah sholat menghormati masjid, duduk kita niatkan i'tikaf kepada Allah. I'tikaf di dalam masjid. Untuk apa? Untuk menyegerakan, mendekatkan diri kepada Allah. I'tikaf dengan ucapan-ucapan zikir. Seperti apa zikirnya? Zikirnya wa tasbihi lan tasbih, wa tahlili lan tahlil, wa tahmidi lan tahmid, wa takbir lan takbir, wa ghairiha lan seliyane tasbih, tahlil, tahmid lan zikir, min azkari, daripada zikir-zikir yang lain. Jadi jangan kita ambil kesimpulan datang ke masjid cuma duduk zikir tapi tidak sholat. Mafhum mukhalafahnya kita di dalam masjid itu adalah as-sholatu lidzikri. Maka masuk aja kita jangan langsung duduk. Hormatin masjid dengan cara kita sholat 2 rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid. Lalu duduk niatkan i'tikaf kepada Allah sambil menunggu datangnya waktu iqamah. Setelah iqamah baru kita sholat. Setelah sholat kemudian kita zikir lagi. Ada zikir-zikir sholat. Selain daripada kita zikirnya zikir apa? Tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau cuma subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lalu kemudian ada kalimatut tahlil, kalimatut tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ay ma'a Muhammadur Rasulullah, disertai dengan kalimat Muhammadur Rasulullah. Lalu juga ada kalimat tahmid, alhamdulillah, dilanjutkan dengan hirabbil alamin, wa takbir, dan Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Tuh selesai zikir Allahu akbar, Allahu akbar, sambut lanjutin Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Banyakin zikir. Niatkan i'tikaf kita di dalam masjid ketika kita masuk setelah sholat tahiyatul. Setelah tahiyatul masjid duduk, lalu kita niatkan i'tikaf. Lalu kita berzikir, bersolawat kepada Nabi, tasbih, tahlil, ya, takbir. Setelah itu kemudian azan iqamah, baru sholat berjamaah. Setelah sholat zikir, sholat dan berdoa. Di situ dianjurkan suruh berdoa. Wa yustahabul iksaru min qiraatil Qur'an, dan disunahkan juga banyakin zikir min qiraatil Qur'an, daripada kita membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi daripada kita bengong, enggak niat iktikaf, enggak apa, baca zikir kagak apa, kagak, banyakin baca Quran. Ya, tapi baca Qurannya jangan kayak qori, bacanya murotal aja. Ini mah mentang-mentang sunnah, bacanya kayak qori. Jadi orang-orang bukannya ngedengerin, nengok dulu tuh. Ini qori ada bayarannya gimana? Bacanya murotal aja. Maka belajar Quran itu wajib, ya. Jadi kalau kata saya wajib. Ya, kenapa? Karena siapa orang yang gak bisa baca Quran, bagaimana dia mau bisa melaksanakan ibadah
sholat. Sementara Quran itu di surat awal yaitu Al-Fatihah adalah sebuah rukun yang wajib dibaca untuk kita sholatnya diterima oleh Allah. Sebagai syarat bahwa kalau kita sholat tanpa Fatihah bubar sholatnya, maka wajib belajar Quran. Ya, Ustaz Agus sudah mulai nanti dapat piagam bentar lagi. Piagam bentar lagi. Jadi kalau dia mau ngasih piagam sama Bapak RT, ntar dari majelis Rasulullah ada piagam juga Pak De. Ada piagam. Jadi banyakin kita baca Quran di dalam masjid. Nah, habis baca Quran kalau kita masih waktunya sholat panjang, kita sholat sunnah lagi itu dalam masjid. Ya, sholat sunnah. Banyakin sholat sunnahnya di dalam masjid. Karena sholat juga adalah dzikir. Wa minal mustahabu fihi qiraati hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan daripada yang disunahkan, yang dianjurkan fihi di dalam masjid itu juga selain kita baca tasbih, baca tahlil, baca tahmid, baca takbir, disunahkan juga kita baca Quran. Lalu kita disunahkan juga di dalam masjid itu untuk baca hadis Rasul. Makanya masjid-masjid itu disiapin ada Quran, ada hadis, kadang-kadang ada hadis arba'in di dalam masjid itu kita baca. Kalau kita nganggur, maka biasanya kalau bulan puasa kita dari mana-mana di masjid cari itu mau baca Quran apa baca hadis, apa kita mau zikir. Tapi kebanyakan bulan puasa datang ke masjid langsung molor. Tuh, mentang-mentang tidurnya orang puasa itu ibadah, tapi ketika dia ibadahnya tidurnya di masjid itu sudah su'ul adab. Nggak boleh. Minimal kalau kita mau tidur-tiduran di terasnya juga, tapi kita bersuci, masuk, doa, hormati masjid dengan sholat tahiyatul masjid, niatkan i'tikaf sebentar walaupun 10 menit, lalu kemudian kita selonjor baru tidur dan ketiduran. Itu boleh. Itu boleh. Ya, namanya juga masjid itu tempat sujud. Disuruh kita disunahkan baca hadis-hadis Rasul, hadis-hadis arba'in, hadis-hadis sahih, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kita wa'alimul fiqih, suruh belajar apa? Membaca ilmu fikih, wasairil ulumi syar'iyyah. Juga kita syiarkan ilmu-ilmu syar'iyyah. Maksud saya syiarkan itu kita mengajak teman-teman kita, saudara-saudara kita, umat muslimin muslimat, untuk di masjid itu belajar ilmu syar'iyyah, furu'iyyah, pokok-pokoknya agama seperti hadis, fikih, Quran. Itu di dalam masjid. Karena masjid itu tempat sujud, tempatnya orang-orang yang merendahkan diri kepada Allah, hingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Allah berfirman bahwasanya cahaya itu di dalam rumah, maksudnya Baitullah, rumah-rumahnya Allah, masjid-masjid Allah. Diperintah kita untuk memuliakan Allah dan menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, makanya ketika di dalam masjid itu kita disunahkan membaca tasbih, mensucikan Allah, tahlil, mentauhidkan diri kepada Allah, tahmid kita memuji-muji Allah, takbir kita membesarkan nama Allah, baca Quran kita mengharap hidayah dari Allah, kemudian kita baca hadis supaya kita lebih paham tentang pokok-pokoknya agama. Banyak zikir kepada Allah, fi buyutin adinallah, di cahaya itu di dalam rumah-rumah Allah, yang memerintahkan kita untuk memuliakan Allah, menyebut-nyebut namanya. Yusabbihu lahu fiha bi'udhuwi wal asal.
Supaya apa? Supaya kita bertasbih, mensucikan namanya, nama Allah, apa yang telah diucapkan di atas tadi, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, bil ghudwi wal asar, pada waktu pagi dan sore, petang. Tuh. Bagaimana kalau kita bacanya di rumah? Enggak apa-apa. Karena cahaya itu adanya di rumah-rumah. Ada rumah pribadi, ada rumah Allah. Karena sholat itu bisa di rumah, sholat juga bisa di masjid. Maka sucikanlah rumahmu dengan ibadah agar rumahmu bercahaya, agar rumahmu tidak menjadi mubazir, tidak terlaknat oleh Allah. Karena pada intinya yang ada di dunia ini semua terlaknat, termasuk yang di dalamnya. Siapa orang yang duduk di dalam masjid, dia tidak mengingat Allah, tidak mensucikan Allah, tidak bertauhid kepada Allah, tidak memuji Allah, tidak membesarkan nama Allah, maka akan terlaknat dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang Allah sudah beri rumah, di dalam rumah itu tidak untuk ibadah, tidak untuk mensucikan Allah, tidak mentauhidkan Allah, tidak memuji Allah, lalu tidak membesarkan nama Allah dengan ibadah kepada Allah, terlaknat dia hidup di dunia. Siapa orang yang diberi kendaraan yang bagus, ketika ia diberikan kendaraan yang bagus, kendaraan itu tidak untuk ibadah, tidak untuk bertasbih, tidak untuk tahlil, tidak untuk tahmid, tidak untuk takbir, enggak pernah dibawa ke pengajian, enggak pernah dibawa ziarah, terlaknat hidupnya di dunia. Dilaknat sama Allah. Maka manakala Allah memberikan semuanya kepada kita, kita pandai bersyukur dengan cara apa? Mengamalkan apa yang telah Allah perintahkan, mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Jadi kalimat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman agar supaya di rumah-rumah kita, di masjid-masjid kita, ayo sucikan nama Allah, bertauhidlah diri kepada Allah, memuji Allah, lalu kemudian besarkan nama-nama Allah dengan apa? Dengan zikir di masjid, yaitu as-salatu lidzikri, perbanyak salat sunnahnya di masjid itu. Ada salat tahiyatul masjid, ada salat hajat, ada salat tahajud. Berbagai macam salat yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sebagian lagi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala ta'ala, wa may yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Wa may yu'azzim sya'airallah, dan barang siapa yang mengagungkan syair-syair Allah. Apa sih syair Allah itu? Mengajak orang-orang supaya beribadah kepada Allah. Fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya orang-orang yang syiar di jalan Allah itu adalah sebuah ketakwaan di dalam hatinya. Nih, orang-orang yang demen ngajak ngaji, yang datang terus ngaji, sya'airillah, orang-orang yang syiar agama Allah. Karena apa? Karena tampak oleh orang-orang sekitar kita. Oh iya Mas Gono tiap hari ngaji. Oh iya Pak Des setiap hari ngaji. Oh Ustadz Hamzah setiap hari ngaji. Kalau Allah kasih hidayah ke orang yang melihat, maka ia akan ikut dengan kita. Itu sudah menjadi sya'airillah, syiar kepada Allah. Karena atas apa? Atas ketakwaan hati seseorang yang gemar datang ke majlis-majlis taklim. Wa qala ta'ala, wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih, dan barang siapa yang mengagungkan Allah, menghormati Allah, fa huwa khairul lahu 'inda rabbih, maka ia itu adalah lebih baik daripada di sisi Allah. Agungkan Allah dengan cara syiar-syiar agama, mengajak saudara-saudara kita, bukan kita ujub, bukan kita sombong, bukan kita ria, bukan kita sum'ah. Sum'ah itu apa? Pengen di alam, pengen dilihat mulu sama orang. Tapi di dalam hadis ini juga diterangkan
bahwa kita menonjolkan ibadah kita dengan niat wa husni niat, dengan memperbaiki niat agar apa yang telah kita lakukan bisa dilihat oleh saudara kita. Tujuannya agar orang yang melihat itu bisa mengikuti kita, dengan catatan kalau kita sudah memang hakul yakin, sudah merasa menjadi orang yang ahli ibadah. Kalau kita sudah ahli ibadah kepada Allah, kemudian kita tidak syairillah, tidak bersyiar di jalan Allah, maka yang berdosa bukanlah saudara-saudara kita yang gak mau ibadah kepada Allah, tapi kita lah yang berdosa karena kita ahli ibadah, tapi mata kita tertutup untuk mereka, lisan kita diam untuk mereka, tenaga kita, perbuatan kita pelit untuk mereka. Kalau kita sudah rajin ibadahnya, ajak mereka, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha memberi hidayah, Allah yang maha memuliakan, dan Allah yang memberikan ma'unahnya. Manakala Allah sudah memberikan kekuatan kepada kita untuk ibadah, lalu kemudian kita mengajak kepada orang lain, kemudian orang lain itu mengikuti apa yang telah kita amalkan, lalu kita mati, orang itu terus ibadah, maka pahala orang yang mengikuti kita itu pahalanya mengalir sampai akhirat, sampai akhir hayat. Tapi manakala kita ngajak maksiat, ngajaknya yang mubadir, kemudian orang itu mengikuti lalu kita mati, maka azab itu akan terus nyambung mengalir walaupun sampai akhirat. Na'udzubillah. Untuk itu, mari kita sama-sama perbanyak apa? Zikir kepada Allah, mensucikan Allah, selalu bertauhid kepada Allah. Lalu kemudian kita selalu memuji-muji Allah dan bertakbirlah, besarkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini dapat manfaat untuk kita semua. Senantiasa kita mohon kepada Allah untuk bisa istiqamah beribadah kepadanya, selalu kita taat kepada Allah dan Rasulnya, bakti kepada kedua ibu bapak kita walaupun kita usianya sudah sama tuanya dengan ibu bapak kita. Dan semua apa yang kita lakukan, yang kita amalkan, selain mengharap ridha Allah, jangan pernah berharap apa-apa lagi. Insya Allah apabila kita ikhlas ridha ibadah kepada Allah dengan membuka niat karena Allah, ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahud-din hunafa wa yuqimuna shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Jadi Allah perintahkan kita ibadah. Ya, jangan kita ibadah illa liya'budullah, kecuali kita ibadah kepada Allah mukhlisina lahud-din hunafa. Ya, ibadahnya kenapa? Ikhlasnya dengan tujuan meluruskan agama kita dengan cara apa? Wa yuqimunas shalah, mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Itulah agama yang lurus, agama yang tegak. Insya Allah kita akan menjadi hamba Allah. Ya, manakala kita menjadi hamba Allah, pasti kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.